Bangun pagi di hari Rabu, makan bakwan dan sambal kacang. Ingatlah kembali pada mimpimu. Jangan malas di masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi dan lagi. Ya Allah, banyak amat dan lagi-laginya. Di sini aku awali dengan ngejemur pakaian ya teman-teman. Jadi ya kegiatan aku sehari-hari ya memang begini ya. Kadang itu aku tuh lepaskan dulu riweh-riwehnya aku, jadi udah agak senggang barulah aku itu ngonten teman-teman. Karena ya sekarang tuh beneran kayak ngerasa riweh banget, dan aku tuh udah kayak ngerasa bangga sama diri sendiri. Walaupun riweh tetap bisa ngonten gitu ya. Ya sebenarnya kalau masalah ngonten itu tuh disempet-sempetin ya teman-teman, karena kan dengan ngonten ini aku juga lagi nyari uang ya ceritanya, kerja juga gitu ya ceritanya. Apalagi kayak sekarang tuh kan lagi renov, jadi bener-bener butuh biaya, dan aku berharap semoga video-video aku itu view-nya rame gitu ya, terus juga pendapatannya itu bagus gitu ya, biar bisa selalu gajian. Jadi lumayan banget nanti tuh buat tambah-tambahan untuk renovasi ini teman-teman. Jadi aku harus tetap semangat gitu teman-teman buat ngonten walaupun aku tuh riweh gitu ya. Tapi memang teman-teman, kalau memang kondisinya itu memang tidak memungkinkan ya biasanya aku nggak ngonten, karena memang kalau udah di saat yang riweh kayak gini, anak-anak itu kadang juga suka bertingkah gitu loh teman-teman. Jadi ya kalau misalnya udah ngerasa ruwet dengan kerjaan gitu ya, terus juga terlalu riweh dengan anak-anak, ya kadang aku nggak ngonten. Pokoknya ya aku tetap sesuaikan dengan keadaan, jangan sampai gara-gara ngejar-ngejar ngonten malah stres ya teman-teman. Tetap ya kita harus menjaga kewarasan kita teman-teman. Biar apa? Biar tetap selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari kita sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai konten kreator. Di sini tuh aku jemur pakaian itu ditemenin sama anak-anak yang bentar-bentar itu udah ada aja yang nangis teman-teman, karena mereka tuh berantem gitu ya. Jadi kadang itu kalau pas mereka nangis ya sambil digendong, sambil ngediemin gitu. Karena ya namanya juga anak-anak ya teman-teman. Jadi kadang itu suka berantem nggak jelas gitu ya, tiba-tiba ada yang nangis aja gitu. Oke teman-teman, di sini aku lanjutin buat ngejemurin spray juga, karena kan tadi baru dijemurin yang pakaian sehari-hari gitu. Sedangkan aku tuh udah nyuci spray juga ya kemarin sore teman-teman, di video yang sebelumnya. Nah di sini tuh aku jemur di bagian sini ya teman-teman. Kalau di bagian sini kan nggak deket sama pasir ya, jadi insya Allah ini nggak terlalu ngeganggu pak tukangnya. Jadi sini tuh aku mau jemurin dulu spray, selimut juga gitu ya, karena aku juga nyuci selimut. Karena selimut ini juga udah nggak enak gitu loh teman-teman dipakai tidur gitu ya. Jadi ya di sini aku cuci aja lah selimutnya teman-teman, biar nanti tuh wangi dan enak lagi dipakai tidur. Oke, di sini aku lanjutin buat bikin minuman buat Pak Tukang. Seperti biasa teman-teman, mau bikinin kopi gitu ya buat Pak Tukang teman-teman. Dan di sini aku tuh salah dong teman-teman. Masa 1 gelas itu tuh 3 gelas itu aku kasih gula semua ya. Harusnya nih kasih gula itu cuma 2, yang satunya itu kan Pak suami ya, dia tuh pakai kopi saset gitu. Jadi nggak perlu ditambahin gula. Aku tuh salah teman-teman tadi ya. Jadi aku balikin lagi deh gulanya ke dalam toples. Nah di sini aku pakaikan Pak suami itu kopi saset, karena memang Pak suami itu tidak minum kopi hitam. Jadi ya daripada dia itu cuman ngango-ngango ya teman-teman, atau celingukan kalau pas Pak tukang ngopi, mendingan aku kasih Pak suami itu kopi yang cappuccino aja. Kadang tuh suka nggak habis loh teman-teman sama Pak suami 1 gelas itu. Jadi kadang itu ya suka juga aku curi-curi gitu ya kopinya Pak suami sedikit, karena nggak tahu kenapa padahal kopinya tuh cuman sedikit gitu ya, masa bisa sehari itu kadang nggak habis gitu ya teman-teman sama Pak suami. Mungkin karena memang dia itu nggak terlalu penyuka kopi gitu ya. Tapi kalau misalnya dikasih es teh teman-teman, itu 1 teko cepet banget itu Pak suami ngabisinnya. Oke, ini kopinya udah beres, gorengannya juga udah aku masukin piring. Aku mau antar dulu ke Pak Tukang. Oke, di sini aku mau lanjutin lagi teman-teman. Setelah tadi aku ngurusin untuk perminum-minumannya Pak Tukang, di sini aku tuh mau lanjut buat masak-masak lagi ya teman-teman. Seperti biasalah ya, kerjaan aku tuh berputar-putar seputaran itu aja. Masak, beberes gitu teman-teman, bebersih gitu ya. Ya mau gimana lagi, namanya juga bukan kodrat sih. Namanya juga tugas kita sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Yang penting kita ikhlas aja, jangan jadi
dijadiin beban. Karena kalau kita udah jadiin tuh beban teman-teman, beneran itu berat kayak beban beneran gitu ya. Jadi ya tetap ikhlas aja ya teman-teman. Ya walaupun kelihatannya aku tuh super aktif, super gercep, super riuh sendiri dengan kerjaan aku, ya sebenarnya aku nggak seriuh itu sendiri sih teman-teman. Karena walaupun Pak suami itu juga sibuk bantuin Pak tukang gitu ya. Biasanya kalau misalnya udah di sore hari, Pak suami itu juga sering bantuin aku teman-teman. Misalnya aku lagi riuh di belakang gitu ya, buat nyuci pakaian, nyuci piring, mandiin anak-anak. Nah biasanya Pak suami itu yang bagian beresin dalam rumah, kayak nyapu gitu sampai ke teras gitu, kadang nyapu halaman juga gitu teman-teman. Jadi ya alhamdulillah sih ya, walaupun Pak suami itu capek kadang tetap dia ngebantuin aku. Jadi ya semuanya itu nggak bener-bener real aku yang ngerjain semuanya sih teman-teman. Alhamdulillah selalu juga dibantuin sama Pak suami. Pokoknya bersyukur aja teman-teman kita ya kalau misalnya punya suami yang ringan tangan dalam membantu gitu. Tapi kalau misalnya nih ada suaminya yang mungkin jarang ngebantu teman-teman, nggak apa-apa gitu ya teman-teman, karena memang setiap suami ya punya sifat yang berbeda-beda gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita itu nggak bisa dapat bantuan dari suami gitu ya, tapi kita punya anak yang udah lumayan bisa dimintain tolong, ya apa salahnya kita minta tolong sama anak juga gitu ya, buat bantuin biar lebih biar lebih ringkes kerjaannya, biar juga kita tuh nggak merasa terbebani. Intinya kalau kerjaan rumah itu menurut aku jangan dijadiin beban gitu ya. Kalau misalnya kita ngerasa nggak sanggup buat masak, ya kalau memang ada budgetnya yang dikasih sama Pak suami, dilebihin sama Pak suami, ya udah nggak usah masak gitu, beli aja gitu teman-teman. Kalau misalnya aku ya memang lebih suka masak gitu ya, karena seperti yang sering aku bilang di sini tuh nggak ada yang jual lauk mateng gitu. Ada sih, bisa sih teman-teman beli kayak ke rumah-rumah makan gitu, cuman ya kalau misalnya beli 15.000 20.000 tuh dapatnya sedikit banget gitu ya, palingan cuma sekali makan doang gitu. Jadi ya mendingan aku masak gitu teman-teman ya, walaupun terkadang itu aku masaknya itu cuman kayak masak mie gitu ya teman-teman, masak mie terus bikin ceplok telur atau bikin telur dadar, ya nggak apa-apa, simple, yang penting tetap masak gitu ya, daripada harus ngeluarin budget lebih hanya buat makan sekali doang gitu ya. Jadi kadang aku suka ngerasa sayang aja rasanya uangnya gitu, karena kan memang keuangan aku juga masih pas-pasan gitu ya. Cuman kadang sih kalau misalnya udah berlebihan capek banget ya, kami suka beli di luar, misalnya beli nasi uduk ataupun beli bakso atau mie ayam, jadi itu juga udah lumayan. Cuman jangan sering-sering gitu kalau aku, karena kan aku menyesuaikan dengan ini ya teman-teman, dengan keadaan keuangan aku lah gitu. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Udah ngoceh kemana aja, tapi ini tuh videonya juga udah kemana-mana ya. Nah teman-teman, di sini tuh aku tadi kan ngegoreng jengkol ya. Terus jengkolnya itu setelah aku goreng langsung aku masukin ke dalam air biar jengkolnya itu empuk teman-teman. Terus di sini langsung aja aku geprek jengkolnya karena mau bikin sambal jengkol lagi. Padahal beberapa hari yang lalu aku tuh udah bikin sambal jengkol yang digeprek kayak gini juga pakai cabai hijau dan teri. Jadi kalian tuh pengen lagi teman-teman bikin, kayaknya enak, cuman kali itu nggak pakai cabai hijau ya, tapi pakainya tuh cabai merah teman-teman. Kalau jengkol itu tuh digeprek kayak gini, dia tuh lebih enak gitu lah teman-teman, pokoknya bener-bener sedep gitu ya. Nah ini cabenya udah setengah mateng, aku masukin jengkolnya, terus aku masak atau aku bener-bener bikin jengkolnya itu mateng, harum juga sambalnya gitu, baru nanti aku masukin untuk si temennya gitu ya, ada ikan asin rebus. Terus di sini juga sayurnya itu sama ya kayak pas aku masak jengkol sebelumnya, juga sayur daun singkong, karena memang aku tuh lagi ada stok daun singkong teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku pergi nyari daun singkong sama kakak ipar aku, dapatnya itu lumayan banyak gitu teman-teman, padahal udah berbagi gitu ya sama kakak ipar aku, tapi masih banyak. Jadi ya daripada disia-siain ya mending sering-sering aja dimasak ya teman-teman. Aku tuh malahan lebih suka loh teman-teman sayur daun singkong dibandingin bayam ataupun kangkung gitu ya. Jadi mendingan aku tuh makan bening daun singkong daripada makan bening kangkung, beneran deh aku kurang suka. Tapi kalau misalnya si daun singkong tuh direbus gini doang, aduh beneran ini tuh udah mantep banget. Oke teman-teman, ini juga sambalnya udah mateng, terus juga ini sih daun singkongnya juga udah mateng nih teman-teman. Pokoknya masak serba cepet aja, yang penting mateng, terus juga yang penting itu ada yang bisa dimakan gitu ya. Jadi ini aku masaknya itu benar-benar gercep sebelum jam makan siang lah teman-teman, biar nanti Pak tukang juga bisa nyicipin masakan aku ya. Nah teman-teman, di sini aku lanjut juga berbersih-bersihin kompor pastinya ya. Oke teman-teman, ini dia ya menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke deh teman-teman, ini dapur juga udah rapi lagi pas sudah habis ditinggal masak.
Pokoknya kalau misalnya habis masak itu terus dapur itu udah dibersihin lagi, rasanya itu lebih tenang gitu ya. Oke deh, di sini aku lanjutin buat ngeliatin ke kalian. Ini tuh adalah batu bata. Jadi kan aku tuh di video sebelumnya ada bilang kalau misalnya kami tuh kekurangan batu bata teman-teman. Padahal kemarin tuh kan belinya tuh 7.000 ya. Jadi itu ditambah lagi dan hari ini tuh nambahnya tuh 2.000 teman-teman, 2.000 biji gitu ya. Kalau sebelumnya itu tuh aku beli batu bata itu Rp420, tapi ini tuh Rp450 ya teman-teman, karena ini tuh belinya di toko bangunan terdekat. Kalau misalnya beli beli di pabriknya langsung gitu ya, itu tuh minimal harus 5.000 teman-teman, sedangkan kami butuhnya cuma 2.000. Udah dicari sih teman-teman tetangga, siapa tahu ada yang mau beli batu bata, tapi ternyata nggak ada gitu ya. Jadi ya udahlah, kata Pak suami nggak apa-apa beli aja gitu ya, karena kan ini butuh gitu. Jadi di sini beli batu bata itu tuh 2.000. Terus tadi tuh juga ada ini ya, beli besi juga teman-teman. Itu tuh buat besi di bagian atas laundry room ya, karena itu bakalan dicor atau didak gitu buat tangki air. Jadi kata Pak tukang itu tuh harus ada besi. Jadi tadi tuh ada besi 8 inci, ada juga besi 10 inci. Oke, ini dia batu batanya. Alhamdulillah udah selesai diturunin sama si abang-abang tukang bangunannya. Itu tuh tadi tukang bangunan langganan aku ya teman-teman. Jadi mereka tuh tinggal ditelepon doang, barang diantar, tinggal ditransfer, terus ya udah deh gitu. Oke, di sini aku liatin ke kalian untuk progres renovasi di hari ini ya teman-teman. Nah, ini aku liatin Pak tukang itu lagi menghancurkan bak aku ya, bak air. Jadi tuh air itu udah ditampung semua ke dalam baskom, ke dalam jerigen, karena kan yang namanya ngaduk semen sama pasir itu pasti butuh banyak air gitu ya. Jadi tadi air yang ada di dalam bak itu dipindahin ke dalam ini ya teman-teman, baskom gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman betapa hebohnya anak-anak kalau misalnya mereka itu tuh pengen sama ayahnya gitu ya. Cuman memang ayahnya nggak marah sih teman-teman, kata Pak suami nggak apa-apa. Yang penting anak-anak itu aku pantau terus gitu ya, jangan sampai megang yang berbahaya. Dan juga kalau misalnya udah agak jauh gitu harus pakai sendal gitu aja, biar kalau misalnya mereka itu nginjek apa-apa itu nggak sakit gitu ya ke kakinya. Nah teman-teman, di sini baknya itu mau dihancurin beneran deh ya. Di sini tuh aku kayak ngerasa ya Allah gitu ya teman-teman, udah sejauh ini gitu teman-teman. Dan di sini tuh baknya memang lumayan susah dipecahin karena memang baknya itu memang keras gitu teman-teman ya. Mungkin banyak semennya kali dulu ya pas lagi ngecor si bak ini ya, penampungan air ini. Jadi kenapa ini tuh dipecah teman-teman, karena memang pondasinya itu bakalan melalui bak ini gitu ya. Jadi harus dipecahin biar bisa bikin pondasi gitu. Oke, singkat cerita itu kalian bisa lihat sendiri teman-teman, udah kepasang pondasinya karena memang Pak tukang itu kerjanya gercep gitu ya. Itu sengaja pondasinya dipasang cepet biar keras, terus nanti tuh lanjut dipasang batu bata gitu. Karena aku tuh nggak pakai besi-besi gitu dan juga nggak pakai batu alam ya teman-teman buat pondasinya. Jadi pondasinya itu dicor di bawahnya, terus dibikin rolak dari batu bata gitu ya teman-teman. Jadi tuh cepet banget keringnya. Jadi mungkin buat kalian tuh yang nanya, Bun nggak pakai batu alam ya Bun, nggak pakai batu kali ya Bun buat pondasinya? Jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi hanya menggunakan batu bata. Di sini kebanyakan ya begitu teman-teman masang pondasinya ini. Nah, itu kalian bisa lihat ya teman-teman, pondasinya seperti itu. Di bagian bawah itu dicor teman-teman, dicor pakai ini ya, pakai pasir campur kerikil, campur semen lah gitu teman-teman. Terus setelah agak kering baru dipasangin batu bata seperti itu teman-teman, dirolak gitu kalau nggak salah namanya. Terus juga kalau misalnya udah kering bisa langsung dipasangin ini ya, batu bata lagi kayak gini teman-teman. Alhamdulillah sih pasir yang kami beli itu memang benar-benar bagus teman-teman. Jadi dia itu benar-benar cepat banget gitu kerasnya. Jadi ya pemasakannya tuh kata Pak tukang nggak apa-apa, bisa lebih cepat gitu ya. Insya Allah ini tuh aman banget kata Pak tukangnya. Ya nggak mungkin lah Pak tukang itu melakukan sesuatu yang akan merugikan kita ya teman-teman. Jadi Pak tukang itu pasti lebih paham karena kan ini bidangnya ya.
Nah teman-teman, di bagian sini tuh memang ini tuh bakalan dipasang dinding, cuman nggak pakai pintu ya. Jadi nanti tuh bakalan dibikin gawangan aja gitu ya. Pokoknya nggak pakai daun pintu, nggak pakai kusen gitu teman-teman. Karena memang aku tuh pengen di bagian area sini itu terpisah gitu ya sama dapur, nggak diplongin gitu teman-teman. Biar kayak di situ tuh kayak jadi sekalian ruang tamu gitu loh teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada rezeki, kata Pak suami, kita itu bisa beli sofa gitu ya, terus dipasangin sofa di bagian sana ya teman-teman, di ruangan sana. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas aku dan juga udah ngikutin progres renovasi aku di hari ke-12. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.